Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu dapat bersyukur di keadaan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membuatkan sebuah video mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sebelum membeli sebuah unit sepeda motor Honda Azra Grand. Nah, karena motor ini bisa dibilang tahun tua atau motor tua, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja, simak terus video dari saya. Langsung saja, check this out. Nah, sebelum kita membahas jauh mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli Azra Grand, teman-teman itu yang pertama, yang pastinya dan yang tentunya itu teman-teman harus sudah punya dana dan sebuah target atau unit yang seperti apa yang ingin didapatkan. Kayak gitu, semisal teman-teman pengen dapat yang bahan karena harganya murah kayak gitu, itu bahan biasanya kisaran 3,5 sampai 4 juta atau bahkan 3 sampai 4 jutaan lah kayak gitu. Jadi teman-teman itu harus riset harga pasaran terlebih dahulu dan menetapkan target unit yang ingin didapatkan itu kondisinya seperti apa kayak gitu. Dan itu hal pertama yang pastinya dana, dan yang kedua itu dana cadangan. Dana itu dibagi dua, yaitu dana untuk targetnya, unitnya yang akan didapatkan itu seperti apa, dan yang kedua itu dana cadangan. Karena setiap motor tua atau motor second itu pastinya akan ada PR, walaupun itu PR minor kayak gitu. Salah satunya biasanya yang sering terjadi itu pada bagian kaki-kaki, kayak laker oblak atau gearset, rantai yang sudah kendor, kemresek, berisik kayak gitu, ataupun oli ke bagian kampas ganda, kampas kopling itu biasanya sudah mulai aus karena sudah usia kayak gitu loh. Jadi hal pertama yaitu dana untuk menetapkan target seperti apa yang ingin didapatkan. Kemudian yang kedua adalah dana cadangan untuk membenahi PR minor kayak gitu. Nah, itu hal pertama yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya kita akan bahas yang nomor 2. Nah, untuk hal yang nomor 2 di sini adalah kelengkapan body set kendaraan ya. Body set Honda Azra. Nah, biasanya itu bodinya itu pada sudah pecah-pecah atau geter atau meledak jebol, itu pada bagian batok sama selebar belakang kayak gitu. Dan biasanya itu yang sudah hilang atau tidak ada itu pada bagian sayap kanan kiri sama bagian tutup rantai. Nah, kedua bodi itu yang biasanya sudah tidak ada, sama bodi batok depan itu sudah geter atau pecah-pecah. Walaupun itu bukan hal yang krusial, tapi menurutku ketika kita ingin melengkapi atau merestorasi, kita sudah meminimalisir budget yang tadinya sekian jadi sekian kayak gitu loh. Jadi diminimalisir, nggak perlu beli body set untuk melengkapi si Honda Azra ini kayak gitu. Jadi hal yang nomor 2 adalah kelengkapan dan kondisi body set sebuah Honda Azra kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas yang nomor 3. Oke, untuk yang ketiga yang harus diperhatikan di sini adalah kondisi sebuah mesinnya sendiri. Untuk kondisi mesin itu saya bagi menjadi 2, yaitu ada rembesan oli atau yang satunya itu suaranya.
ketika ada rembesan oli mungkin teman-teman nggak begitu masalah besar ya, karena ketika rembesan oli itu biasanya cuma ada packing yang perlu diganti. Dan ketika yang perlu waspada ini adalah pada bagian suara-suara yang kasar lah gitu, ngoklok atau ngelitik atau kayak gimana atau ngecrek kayak itu. Dan untuk cara pengecekannya itu cukup mudah menurutku, karena tinggal kita tutupin bagian knalpot secara rapat, terus kita dengarkan pada bagian mesin. Nah, pada bagian mesin itu kita dengarkan secara seksama itu bunyinya pada bagian mana kayak gitu, ketika bagian tengah atau pada bagian ujung kayak gitu. Dan ketika pada bagian tengah itu teman-teman juga harus lebih waspada lagi, itu malah bahaya. Hanya karena bisa jadi itu yang bermasalah itu stang sekernya atau bahkan sekernya. Dan untuk bunyi-bunyian di pada bagian head itu antara lain karena celak klepnya yang kurang pas mungkin, atau bahkan noken as atau rocker armnya yang bermasalah. Dan ketika kita hidupkan mesinnya itu ada suara ngecrek atau enggak itu bisa terdengar jelas kayak gitu loh, ketika kita ditutupi knalpotnya. Dan ketika suara ngecrek itu biasanya pada bagian rantai kamprat, biasanya rantai kamprat itu sudah kendor karena usia kayak gitu. Terus ketika nggak ada masalah sama mesin, terus kita coba test drive tapi kok loyo kayak gitu. Loyo itu mungkin pada bagian perkoplingan kayak gitu, atau kampas koplingnya aus, atau kampas gandanya yang aus, atau bahkan mangkok gandanya itu yang aus kayak gitu. Untuk mesin hal yang perlu diperhatikan itu tadi suara sama rembesan oli. Untuk suara pengecekan cukup mudah, cukup ditutupi knalpotnya dan didengarkan secara seksama, itu saja. Dan untuk selanjutnya kita bahas yang nomor 4. Dan untuk yang nomor 4 ini hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi sebuah rangka sepeda motor Honda Grand. Itu adalah hal yang menurutku sangat fatal atau krusial, itu ya rangka ini adalah penopang dari segala yang tertempel kayak gitu loh. Ketika rangkanya sudah kropos ya wis bar itu. Dan pada Honda Astra itu yang perlu diperhatikan pada bagian titik tengah antara sambungan dalangan ke depan sama sambungan ke rangka ke belakang sini. Di sini itu ada pipa sama rangka belakang. Nah, itu biasanya yang sudah repairan itu nggak senter gitu loh, nggak lurus. Dan untuk pengecekannya itu cukup mudah, cukup teman-teman lihat di sini itu ada bekas las atau repairan nggak kayak gitu loh. Dan untuk selain itu kita bisa melihat dari belakang, melihat dari sumber rodanya itu sejajar dengan ban depan atau enggak. Kalau sudah menceng kayak gini itu sudah menjadi tanda tanya atau sudah sender kayak gitu. Dan untuk selanjutnya di sini biasanya yang terjadi kropos itu di antara di atas spakbor ini loh, di atas spakbor itu biasanya sering terjadinya kropos. Dan ketika itu sudah kropos ya wis wassalam kayak gitu, grene hilang. Dan untuk bagian sasis yang perlu diperhatikan pada bagian tengah sama pada bagian dalam sini atau atas spakbor itu yang biasanya sering terjadi kropos, sama pada bagian standar kayak gini itu yang sering terjadi kropos. Oke, yang kelima di sini adalah pada bagian kelistrikan sebuah motor itu. Kalau kelistrikannya sudah nggak normal itu ya sebuah PR lagi, atau PR yang cukup fatal karena yo sekarang kan aturan kepolisian ya cukup ketat ya, karena
siang-siang ya lampu harus hidup kayak gitu loh. Jadi ketika membeli motor bekas, ketika kelistrikannya nggak normal ya kita malah nambah PR lagi kayak gitu, nambah budget lagi. Nah jadi kita harus memperhatikan soal kelistrikan seperti lampu-lampu nyala, terus pengisian normal, pengapian normal kayak gitu, atau starternya normal dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kelistrikan ini normal kayak gitu. Kalau sudah nggak normal ya wis, itu mah nambah budget lagi gitu. Dan selanjutnya adalah pada bagian nomor rangka dan nomor mesin. Untuk nomor rangka dan nomor mesin itu kita harus mencocokkan ya, kita harus mencocokkan pada bagian STNK dan BPKB nya. Kalau selisih satu angka atau satu huruf itu ya fatal atau ribet lah ngurusin samsat gitu kepolisian. Dan untuk nomor rangka sendiri letaknya di dalam tepong sini ya, dalam tepong sini untuk nomor rangkanya, dan untuk nomor mesinnya ada di bawah sini. Dan kita harus mencocokkan keduanya itu sesuai enggak sama STNK atau BPKB nya. Dan mungkin itu saja beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi adalah dana itu dibagi menjadi dua, yaitu dana untuk targetnya motornya seperti apa, dan yang kedua adalah spare dana untuk memperbaiki PR minor, dan yang ketiga di sini adalah body set kendaraan itu komplit atau enggak, dan yang keempat itu mesin bersih atau enggak, rembes atau enggak gitu. Terus tadi apa lagi lupa itu ada kelistrikan, dan kelistrikan itu normal atau enggak. Dan yang terakhir tadi adalah pencocokan surat-suratnya atau nomor rangka, nomor mesinnya kayak gitu. Nah oke, di sini saya juga akan memberikan contoh ya ketika pengecekan unit itu kayak gimana untuk bagian mesin khususnya. Di sini kontaknya kita on kan, terus kita hidupkan mesinnya, dan di sini starter nggak bisa ya karena nggak ada akinya. Terus di sini langsung saja kita hidupkan. Nah di sini mesinnya sudah hidup, terus kita melakukan pengecekan, yaitu ditutup pakai sandal. Nah dan kita dengarkan suaranya, dan ketika bunyi-bunyian aneh itu muncul pada bagian tengah mesin itu teman-teman harus waspada, karena ya bisa jadi sekernya atau bahkan stang sekernya yang sudah kocak kayak gitu, atau sudah oblak atau aus. Dan untuk bagian headnya itu biasanya terjadi ngelitik atau tik kayak gitu. Itu bisa jadi karena celah klepnya yang kurang pas, atau ada noken as, atau ada noken rocker arm yang sudah bermasalah kayak gitu. Dan ini adalah contoh motor yang masih halus kayak gitu. Dan ketika teman-teman melakukan test drive dan didapati tenaganya kok loyo, kok enggak galak kayak gitu, itu kemungkinan dari perkoplingannya itu yang sudah aus, atau bisa jadi kampas kopling aus atau kampas ganda aus, bahkan bisa jadi mangkok gandanya itu yang sudah aus kayak gitu. Dan mungkin itu tadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membeli Honda Astrea Grand. Ada teman-teman yang mungkin lebih tahu, monggo coret-coret di kolom komentar, saya persilahkan. Dan kita di sini itu untuk sharing sesama, bukan yang lain-lain lah. Intinya andum kawruh sing tak ngerteni ya tak duduhe, sing aku ora ngerteni ya monggo coret-coret di kolom komentar kayak gitu. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.